Selamat datang teman-teman pada vlog perjalanan pertama saya. Di mana pada perjalanan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk ikut dalam road trip menuju kampung halaman saya di Sumatera Barat. Nah, seperti apa nanti perjalanannya? Saksikan saja. Nah, kita memulai perjalanan itu di jam 4.30 pagi. Karena memang kita menargetkan di hari pertama ini kita sampai di Batu Raja untuk bisa istirahat. Biar di hari berikutnya kita nggak terlalu jauh untuk mengejar sampai ke kota destinasi berikutnya. Gitu. Nah, ini kita mau sholat subuh dulu sebelum melanjutkan perjalanan, karena takutnya kalau diterusin sampai Banten, Labuan Merak, itu nggak sampai waktunya. Jadi kita berhenti dulu di rest area untuk melaksanakan sholat subuh. Ya teman-teman, jadi kita sekarang lagi di rest area berapa tuh, 42,5. Ini sekarang jam berapa, 5.20. Kita mau sholat subuh dulu. Ini kondisi masjidnya. Ada lagi subuhan. Nah, setelah kita selesai tadi sholat subuhnya, kita langsung melanjutkan perjalanan. Dari rumah kami sendiri ke Merak itu memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Nah, kita memang sudah merencanakan untuk bisa booking yang very express. Makanya kita bela-belain untuk datang pagi itu, karena kan untuk very express sendiri ada jam-jamnya. Nah, kita rencananya itu mau ngambil yang jadwal jam 7.15. Makanya kita bela-belain datang dari pagi biar dapat tuh jamnya tuh. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kalau nggak lagi hari besar dan pagi-pagi juga, di Merak itu cenderung sepi ya jalanannya. Cuma kalau misalkan lagi di bulan menjelang Lebaran, wah itu macetnya luar biasa. Gabungan antara bis, truk, mobil pribadi. Emang enak sih kalau mau mudik ke Sumatera tuh di hari besar ya, karena cenderung sepi jalanannya, enak jadinya. Jadi kita bisa lebih akurat untuk mengukur waktu perkiraannya. Udah boleh. Udah. Nah, di sini nih kita tuh nggak tahu kalau ternyata untuk pemesanan kapal feri tiketnya itu harus dilakukan dengan radius minimal 5 km sebelum sampai ke
pelabuhannya. 5 kilo sebelum nyampe Merak. Mana jamnya juga udah mepet Ini banget, 5 tapi kilometer. Maksudnya rencana kilometer 6 nggak mau bisa dia. ambil kapal jadwal jam 7.15 Kalau kilometer 6 nggak bisa dia. bisa terancam Bukan 5 gagal kilo nih. sebelum itu tadi Dan gagal. kita juga harus muter balik kemungkinannya. Atau pakai jasa Bisa, bapak Pak, yang bisa, nawarin bisa. itu. Kira-kira gimana Eksekutif. ya? Oh ya, mana tiketnya? Lagi dibikin, Pak. Oh di sini nggak bisa Pak, tiket di sini. Jadi harus ke tol dulu Bapak. oh. Iya, setelah puter balik sampai ke hampir pintu tol masuk keluar Merak, akhirnya kita bisa juga beli tiket ferinya. Ya walaupun akhirnya nggak dapet yang di jam 6 ya, Betul, Pak. tapi ya minimal tetap bisa beli tiketnya. Dan kita akhirnya dapat yang keberangkatan jam 7.15 kok. Nggak apa-apa lah, toh mau jalan-jalan bukan ngejar target. Jadi ya kalaupun ada yang gak sesuai jamnya, anggap aja pengalaman dan pembelajaran, ya nggak sih? Makasih, Pak ya. Sebenarnya naik kapal Feri Express itu baru bisa kerasa cepat kalau kita bisa langsung dapat naik kapal. Cuma kalau misalkan kita harus nunggu, kayaknya beda waktunya bisa jadi agak tipis ya antara naik kapal ekspres sama naik kapal reguler. Soalnya kalau naiknya reguler, dia kan banyak tuh kayak portnya, jadi bisa langsung pilih salah satu harusnya. Kalau ekspres ini kan cuma satu, jadi ya kalau lagi antri panjang ya bisa jadi lama nunggunya ujung-ujungnya. Nah, berhubung kapalnya nggak terlalu rame, jadinya saya putusin untuk naik ke atas nih, pengen lihat-lihat juga seperti apa sih decknya. Karena kayaknya saya belum pernah nih naik kapal feri yang ini nih, jadi penasaran. Siapa tahu tempat ruang tunggunya enak, bisa buat leye-leye, buat tidur-tiduran juga mungkin sembari nunggu kapalnya sampai. Karena kan kalau kita berangkat pagi nih ya karena memang ngincernya dapat kapal yang paling pagi ya. Cuma ya tadi begitu udah nyampe kapal kan pasti ada juga tuh rasa ngantuknya tuh. Ya berhubung perjalanan juga masih jauh, lumayan nih kapalnya kosong dan ternyata decknya juga adem sih, adem banget sih, AC-nya enak, bersih. Jadinya ya paling
Saya mau putusin untuk tidur lah sekitar sejam 2 jam sambil nungguin kapalnya berlabuh. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin gampang mabok laut, yang gampang kena mabuk laut. Nah, itu sebelum naik kapal ya kalau bisa dipersiapkan dulu ya minum obat anti mabuknya. Karena tadi naik kapal ini kan goncangan ombak kita nggak pernah bisa prediksi. Kalau lagi nggak kencang ombaknya sih ya enak-enak aja, nggak terlalu berasa. Cuma kalau ombak lagi kencang mungkin, nah itu tuh disitulah obat anti mabuk bekerja dengan maksimal untuk bisa bikin kita tenang dan nyaman di kapal. Tapi emang iya sih naik kapal kalau pagi-pagi tuh enaknya udaranya juga masih belum panas, terus feelnya beda sih. Kalau siang tuh kayak ngerasa gimana gitu di kapal, panas-panasan di jalan tuh nggak enak dah intinya. Yang paling bener kalau mau berangkat jalan-jalan tuh enak pagi sih, hindarin macet, udara juga masih segar, masih lumayan dingin. Nah kalau mau duduk-duduk di luar juga enak jadinya, nggak kegerahan kalau pagi-pagi. Kalau siang-siang ya nggak deh, mending nggak di dalam aja ngadem. Setelah tadi dilihat, kurang lebih pakai kapal ekspres itu memakan waktu sekitar 2 jam deh kalau nggak salah. Itu udah dihitung sama nunggu naik kapalnya. Ya, memang lebih cepat sih naik kapal ekspres. Cuman tadi dengan catatan ya antriannya nggak lagi panjang. Karena portnya cuma satu kalau kapal ekspres. Jadi kalau misalkan lagi rame dan harus nunggu beberapa kapal, kayaknya sama-sama aja kayak naik kapal reguler ya. Jadi benar-benar kalau bisa diperhatiin dulu sih kalau mau naik kapal ekspres ya. Selamat datang di Pulau Sumatera. Akhirnya bisa kembali menapakkan kaki di pulau yang sangat dirindukan ini. Ya walaupun kampung halaman masih jauh ya, masih sekitar 2 hari lagi perjalanan. Cuman kayaknya begitu udah tiba di Pelabuhan Bakauheni itu rasanya udah deket aja. Mungkin karena terlalu semangat kali ya. Ya, semoga aja selama perjalanan ini tidak ada kendala ataupun masalah.
Nah, memang pas sebelum mulai perjalanan, saya emang sempat ngobrol sama orang tua kalau saya pingin lewat jalur lama, dalam artian lebih sering pakai jalur non tol. Kalau dulu kan sebelum ada tol Trans Sumatera tuh ya pasti kita ngeliatin jalur-jalur sama daerah-daerah seperti Bukit Kemuning, Batu Raja, Baradatu, ya daerah-daerah yang memang sekarang udah banyak tercover lewat tol. Nah, karena dulu eh, banyak kenangan di jalan-jalan lama itu, makanya saya bilang ke orang tua untuk sekali ini kita nggak apa-apa agak lama di perjalanan, tapi tadi pengen lihat lagi kondisi jalur Sumatera, jalur lamanya itu sekarang seperti apa. Semenjak ada tol, apakah ada yang berubah atau sama aja atau gimana. Makanya mungkin di video ini teman-teman akan banyak lihat juga kondisi daerah-daerah di Sumatera yang sekarang udah banyak terlewati semenjak adanya tol. Nah, ini yang ada di sebelah kiri ini namanya Rumah Makan Krakatau. Ini dulu sebelum ada tol Sumatera, sebelum dibangun atau belum beroperasi ya. Tempat ini dulu cukup ramai dikunjungin oleh bus, mobil pribadi, dan dulu orang tua sering nih nginep di sini nih. Misalkan kalau lagi dari Sumatera, dari arah Padang gitu, balik ke Jakarta, namanya ya kita masih senang di sana ya, di Sumatera masih pengen ngerasain tenang-tenang, nyaman. Nah biasanya nginep dulu sini nih. Nah dulu tuh pas lagi rame-ramenya ada, wah lengkap di sini. Ada toko roti, ada toko souvenir juga. Nah mungkin karena udah ada tol kali ya sekarang, jadi volume kendaraan pribadi atau bis yang lewat juga berkurang. Sekarang udah cenderung sepi tempatnya. Sedih sih ngeliatnya, karena ya tadi dulu kita sempat melihat tempat ini rame banget gitu, rame banget. Sekarang ya cenderung lengang, cuman ya hebatnya masih bisa bertahan walaupun dengan segala perubahan ya yang terjadi karena adanya pembangunan. Ya semoga para pelaku usaha yang ada di jalan Sumatera ini bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada sekarang ya. Kok ya apakah mencari peluang usaha lain atau gimana gitu. Semoga ada solusinya juga deh. Ini dulu ada Holland Bakery, berarti kan maju tadi. Nah, iya bangunannya mana? Ini. Oh iya deh. Masih ada sisanya loh. Sisa bangunan. Berarti kan
dulu. Ya, Iya. kalau tiduran. Iya. Mau Iya. pesingin nanti. Emang iya. Ingat nggak? Ingat Mau pusingnya sih enggak. Cuman ini udah kayak kota mati ya makannya. Nah, ini kita udah masukin Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar Lampung. Dan sebentar lagi kita akan memasuki ke boulevardnya. Nah, untuk teman-teman yang pengen masuk ke Kota Bandar Lampung itu bisa ambil ke kiri, itu akan memasuki ke kotanya. Cuma karena kita nggak mampir, kita langsung ambil ke kanan untuk meneruskan perjalanan. Karena kita juga ngejar biar nggak terlalu kemalaman juga nih nyampe ke Batu Rajanya. Kita soalnya belum tahu nih keadaan jalannya dari Bandar Lampung ke Batu Raja itu gimana, apakah ada jalan rusak atau enggak. Siapa penyanyi legenda juga Nanda. Waktu ditayang dia pada ketawa semua, nonton diri dia sendiri dia ketawa tuh. Nah, lama lupa lagunya, enak lagunya. Sampai sini dulu ya. Nah, betul kan? Nah, ya, ketemu ini. Ya Allah, ini jalan apa nih? Subhanallah. Alhamdulillah, jangan berubah banyak. Berubah banyak katanya jadi nggak siap. Nah, mungkin untuk teman-teman di sini ada yang pernah datang berkunjung makan atau istirahat atau numpang ke toilet atau beli oleh-oleh. Kalau yang angkatan lama mungkin familiar dengan rumah makan Taroko Jaya 2 ini. Dulu saya ingat banget saat saya masih kecil, tiap kali kesini itu wah, nggak pernah sepi, kosong tuh nggak pernah kayaknya. Selalu penuh dengan bus, mobil pribadi, baik yang datang untuk makan, rombongan. Ada juga yang numpang istirahat di lahan parkirnya karena emang lahan parkirnya luas. Dulu nggak pernah terpikirkan bakal jadi seperti yang ada di layar kaca ini sih. Ya, terlepas apapun penyebabnya, sedih sih ngelihatnya karena ya ini rumah makan udah berdiri sejak lama dan saya dulu ingat banget betapa ramainya, betapa besarnya, megah rumah makan ini di zamannya. Ya, tapi mungkin itulah ya dunia usaha ya. Kita nggak pernah bisa menebak akan seperti apa ya usaha orang. Cuman ya semoga ada solusi atau ya ada yang bisa diperbuat lah untuk bisa mempertahankan rumah makan Taroko Jaya ini. Itulah rupanya nggak ada abadi nak dulu segitu jaya dia. Wih, penuh. Nggak terpikirkan dia bakal tutup aja gitu. Tiduran. Kalau dulu parkirnya susah kita saking penuhnya tuh mesti ganti-gantian. Habis kan. Masuk mobil AES. Masuk mobil
Kepada para penumpang bis ALS jurusan ini, sebentar lagi bis ALS akan berangkat agar segera naik ke dalam bis. Tapi kita pernah ke dalamnya nggak sih? Oh, sering. Nggak usah ke dalam rumah makannya. Pernah Aku juga. lupa soalnya kalau ke rumah Pernah. makannya. Kalau papa dulu kadang ke situ cuma itu doang. Kopi. Kopi susu. Kayaknya soal kita lagi di masjid daerah mana ini? Antara Baradatu sama Patapura. Sekarang itu jam 6:30 malam. Sekalian lihat sepi banget trafficnya di sini. Terus kita lagi mau makan. Iya, berhubung perjalanan kayaknya masih lumayan jauh dan waktu juga udah memasuki maghrib menjelang malam. Kita istirahat sejenak dulu di masjid untuk makan malam dan juga sholat maghrib tentunya. Itu lagi enaknya kalau perjalanan ke Sumatera ini. Banyak area yang bisa kita manfaatkan untuk beristirahat sejenak, sembari ngurusin kaki, sembari ibadah sholat, sembari makan. Dan nikmatnya kalau kita bawa bekal dari rumah, nah itu kita bisa menghemat juga pastinya, dan bisa makan dimanapun yang kita nyaman. Oke, makan udah, saatnya kita siap-siap untuk berangkat lagi. Bye-bye masjid. Tadi namanya apa lupa lagi. Udah berangkat lagi Pak. Udah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berangkat, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Bismillah. Dan hebat, alhamdulillahnya luar biasa ya. Ketemu lagi di masjid ini. Iya. Kalau sini aku tahu nih patung ini nggak jauh nih, udah masjid ketemu masjid ini. Ya masjid gede itu di situ, Mak. Kan kita dulu pernah juga makan bakso di situ dulu. Iya. Duluan. Itu dia tuh ada pelang gede itu. Ya benar ini Pak dulu. Iya kan ya. Bukan yang tadi yang Pak bilang. Tadi kan Min yang bilang. Udah Pak Oh, masih ada jual whisky nak. Whisky mobil. Oh ini BBM ya? Udah. Sini boleh muncul banyak whisky mobil. Sebegitu ramenya sekarang ya. Tapi lucunya di sini ramenya teratur ya. Terus bersih gitu loh. Apa kehidupan orang di sini kok maju mereka ya? Nggak terlalu paham. Masjidnya hidup, masjidnya Oh iya itu bersih. utama Iya itu. kan betul kan? Nah, Iya. kalau nggak jauh kan? Nah itu gitu, itu nggak jauh. Abis bangun tidur kita kan langsung kabur kita kan? Ini mana masjid agungnya? Ini dia masjid kita bilang subuh-subuh. Itu 2009 gitu itu. 2008. Neterios. Iya. Ini juga masih Terakhir waktu sepi. kita pulang ke ini Pak kita juga mampir juga sini Pak. Nanti kalau ada jual cappuccino Pak udah begini-gini sekarang Pak Iya rame. Tadinya nggak ada ini. Udah tadi mau cari cappuccino nggak dapat. Wah Pak udah maju nih daerah Pak. Ini masjid agung ini. Iya. Udah ya. Nah, kan? bagus loh. Iya. Tuh Coba kan. ini kan, ini sudah kok dijual nggak nih? Kalau hijau. Itu udah ada momonya segala, berarti kan udah lumayan sini. Ada karya, ada pura, Martapura kan? Andalkan kau datang kembali.
Malam sudah semakin larut. Ini kita sudah masuk di sekitar jam 7 atau setengah 8 kalau saya nggak salah. 7 ke 8 lah ya. Kalau di Jakarta sih jam 7-8 malam itu masih macet ya. Kalau di sini ya itulah. Jadi kita udah nyampe di hotel. Ini baru sampai. Namanya Hotel Bill. Hotel cukup gede sebenarnya sih. 708. 70 berapa tadi? Oh, 707 atau 706 ya? Itu 708 nih. Berarti kok nggak 707, 706? Ya, tadi ada 707. Dia di antara ini aja ya. Ya udah. Itu kan? Ya udah. Lihat dulu deh. Oke. Iya, thank you. Nah, di lobby itu juga ada peta wisata Oku tulisannya. Nah, situ tuh ada beberapa informasi terkait lokasi wisata yang ada di sekitaran wilayah Oku ya, atau Batu Raja mungkin ya. Nah, lumayan nih buat jadi referensi teman-teman yang mau atau lagi ada rencana ke daerah Batu Raja dan sekitar, sembari nginep, jadi referensi di lobbynya. Mas, ini mah lagi penuh banget, Mas. Ya. Lagi rame banget. Iya Pak, pikirannya. Oh. Karena lagi musim apa, Mas? Liburan Pak. Oh. Padahal nggak tanggal merah panjang sih. Hebat, tadi kamar udah penuh semua. Banyak dari PT. Oh, perusahaan. Oke. Yuk, yuk. Oh, bener-bener di ujungnya ya? Oh, di sini. Yap, setelah kita mendapatkan kamar yang nyaman, pastinya AC-nya dingin, ada water heater-nya juga. Nah, kita putuskan untuk langsung bebersih dan istirahat untuk persiapan perjalanan besok. Nah, segitu dulu mungkin untuk episode pertama ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Tapi semoga teman-teman bisa menikmatinya dan mau tetap mengikuti sampai ke perjalanan berikutnya. Terima kasih.